Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di segmen Tamiya Snoop yang sombong pasti kelontang. Masih bareng saya Rizky Haji, welcome to the club! Di video kali ini saya akan kasih 5 alasan kenapa STO Rookie lebih baik daripada kelas-kelas yang lain. Oh ya, disclaimer dulu teman-teman, untuk kelas STO Rookie ini yang saya tahu ya itu baru ada di kota Semarang, yaitu kota yang sekarang tempat saya tinggal ya teman-teman. Jadi kalau di tempat lain itu nggak ada kelas yang namanya STO Rookie, ya mungkin nama lainnya mungkin BMAX ya, karena sebagian part-partnya itu hampir sama menggunakan part-part HG ataupun high grade, dan dinamonya maksimal itu dash series teman-teman, entah itu ultra dash ataupun max dash. Yang pertama jelas awet. Nah, STO Rookie ini menggunakan part-part FRP ataupun part-part tambahan itu HG jenisnya ataupun high grade, atau kita sebut ya karbon lah ya teman-teman. Bisa kita lihat FRP-nya itu dia menggunakan karbon, jadi boleh menggunakan karbon. Entah itu FRP untuk roller bagian depan ataupun FRP bagian belakang ataupun rear plate-nya gitu teman-teman. Nah, itulah yang membuat STO Rookie ini bisa dikatakan sebagai kelas yang paling awet, karena pertama kita tidak usah gunakan di chassis seperti halnya STB plug and play yang kemarin saya sempat bahas. Itu kendalanya ketika dia adu banteng itu biasanya chassisnya langsung patah teman-teman. Jadi hitungannya bisa lebih boros ketika chassisnya gonta-ganti dibandingkan STO Rookie ini teman-teman. Nah, kalau STO Rookie ini karena dia menggunakan bahan-bahan ataupun part-part HG atau high grade ya, jadi dia tidak mudah patah ketika adu banteng ataupun kelontang. Begitu dia teman-teman. Itu alasan pertamanya karena awet. Alasan yang kedua yaitu variasinya bebas teman-teman. Nah, seperti yang saya pegang di sini, STO Rookie ini bisa diotak-atik dengan variasi yang cukup variatif ataupun bebas ya teman-teman. Contohnya ini, saya menggunakan dampernya itu hanging damper ya. Jadi sama seperti STO pada kelasnya gitu ya. Di STO Rookie ini juga boleh menggunakan hanging damper. Jadi ya lebih variatif aja gitu. Dan kita juga bisa memvariasikan sama seperti side damper ataupun BMAX ya teman-teman. Yang ya mas dampernya itu standar ada di bagian tengah, bagian depan ataupun bagian belakangnya gitu. Alasan kedua adalah variasinya bebas. Alasan yang ketiga yaitu bentuknya masih original Tamiya gitu teman-teman. Nggak seperti STO yang ya STO biasa ya ataupun standar Tamiya original yang biasa. Di STO Rookie ini kita masih bisa melihat nih ya siluet dari Tamiya-nya gitu teman-teman. Jadi dengan regulasi yang nggak boleh dipotong, terus kemudian harus plug and play FRP-nya sama seperti side damper, otomatis STO Rookie ini juga masih ya mengedepankan visual siluet dari Tamiya itu sendiri teman-teman, karena dia masih wajib kuncian di belakangnya gitu, sama seperti side damper gitu. Cuma kalau STO Rookie ini lebih variatif lagi bentuknya dibandingkan side damper gitu teman-teman. Nah, alasan yang keempat yaitu kenceng. Ini dia alasan kenapa STO Rookie ini lebih baik daripada kelas-kelas yang lain, yaitu dia lebih kenceng gitu loh dibandingkan kelas yang lain, entah itu STB, apalagi STB ya. Side damper aja masih bisa kalah kenceng sama STO Rookie. Karena apa? Karena di STO Rookie itu regulasinya boleh menggunakan dinamo dash series. Nah, paling tingginya itu ultra dash teman-teman. Jadi boleh menggunakan ultra dash untuk yang single shaft ataupun max dash untuk yang dual shaft. Itu teman-teman alasan yang keempat, yaitu kenceng. Ini kan yang netizen pengen, yaitu Bang, kok Tamiya kenceng bang? nah, kalau mau kenceng-kenceng silakan ikut kelas STO Rookie. Let's go. Alasan yang kelima, yap, semua chassis berpotensi jadi juara. Tidak seperti kelas yang lain, entah itu STB ataupun side damper. Kalau STB itu biasanya langganan juaranya chassis AR atau VZ teman-teman. Saya juga nggak tahu kenapa kok AR itu langganan juara ya di STB, ataupun VZ juga sekarang lagi booming nih jadi masternya STB original gitu. Tapi kalau misalnya di STB Maxstone atau STB plug and play biasanya itu chassis AR doang yang menjuarai atau mendominasi podium. Nah, saya juga nggak tahu kenapa. Begitulah side damper. Kalau nggak super tuh ya Super FM atau SFM yang jadi langganan juaranya gitu. Beda dengan STO Rookie, kita menggunakan chassis apapun kalau bisa setting dan ya oke settingannya itu bisa berpotensi jadi juara apapun chassisnya teman-teman.
Entah itu ini saya menggunakan MS chassis ya, yang suspensi ini, ataupun Super 2 juga potensi jadi juara ataupun podium, apalagi seperti yang enak banget ya kalau disetting sama kayak side damper ataupun BMX kayak ini teman-teman. Bahkan langganan juara yang biasa podium juga nggak jarang ya, bahkan sering itu adalah MA chassis teman-teman. Jadi semua chassis itu berpotensi jadi juara kalau kita menggunakan kelas STO Rookie. Nah itu dia teman-teman 5 alasan kenapa STO Rookie ini lebih baik daripada kelas-kelas yang lain. Tapi di atas semua kelebihan itu, sayang banget nih STO Rookie itu karena menggunakan high grade part ya, ataupun part-part HG, ataupun part-part ya kayak roller arus aluminium, terus kemudian ada mass dampernya, terus kemudian menggunakan part-part yang HG yang relatif harganya mahal kalau originalnya, sehingga menyebabkan STO Rookie ini menjadi kelas yang paling mahal di antara kelas-kelas yang lain. Kayaknya itu sih kendalanya ya, kenapa STO Rookie ini ya ada minusnya, yaitu nggak semua orang itu bisa bermain ya di kelas ini karena harganya yang cukup mahal teman-teman. Itu dia 5 alasan kenapa STO Rookie lebih baik daripada kelas-kelas yang lain. Thanks for watching, silahkan like video ini kalau teman-teman suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa subscribe biar channel ini semakin berkembang dan komunitas kita lebih banyak ya yang suka hobi-hobi ataupun main-main hobi gitu teman-teman. Jangan lupa juga komen-komen di bawah ini biar video kita rame dan diskusinya jalan. Itu aja teman-teman. Video dari saya, sekian, stay safe, keep healthy, and as always, see you until next time, tetap di segmen Tamiya Snoop yang sombong pasti kelontang.